kondisi ekonomi global seperti kita terus mengikuti masih tetap berlangsung berbagai perubahan yang sangat dinamis. Mungkin yang terjadi dalam 1-2 hari ke belakang, baru saja Amerika Serikat, Presiden Trump mengajukan suatu bill atau undang-undang untuk membuat suatu stimulus ekonomi, termasuk mungkin yang paling besar adalah pada sisi berbagai kebijakan perpajakannya, yang tujuannya untuk mendorong perekonomian Amerika lebih tinggi, tapi kemudian juga menimbulkan berbagai reaksi market, terutama dari sisi kekhawatiran meningkatnya defisit hingga 3 triliun dalam 10 tahun ke depan. Legislasi itu baik. Teman-teman media sudah siap? Siap, terima kasih. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh jajaran Pak Wamen Kementerian Keuangan, para pejabat Eselon 1 yang hadir pada siang hari ini, yang pagi tadi juga baru saja dilantik, dan tentunya teman-teman media massa yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah sebetulnya acara rutin, tapi saya cukup memahami hari ini yang datang melebihi yang biasanya. Tentu karena kita baru saja melakukan pelantikan, jadi banyak keinginan tahu dari teman-teman. Kita akan melakukan acara bulanan kita, yaitu memberikan update mengenai kondisi APBN dan juga perekonomian Indonesia. Dan karena tadi para pejabat banyak juga yang mengalami perubahan, untuk format siang hari ini nanti kita akan tetap sama presentasi dengan saya dan 3 wamen. Untuk pertanyaan-pertanyaan khusus, terutama yang ingin menguji pejabat baru, unfortunately kita tidak akan entertain. Dalam artian kami akan tetap menerima pertanyaan itu dan nanti akan kita bahas. Para pejabat Eselon 1 yang baru, apakah itu Dirjen Pajak, Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan, apalagi yang baru ya, Pak Febrio namanya baru, kemudian ada juga Bu Masita dari sisi stabilitas sistem keuangan, dan juga Pak Suryo barangkali yang ada di tempat BTIK untuk transformasi industri informasi dan intelijen keuangan. Mungkin untuk beberapa pertanyaan itu nanti kita tampung, yang bisa kita respons langsung kita akan respons, tapi mereka nanti juga akan bisa melakukan media briefing pada saatnya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ada di dalam bidang masing-masing. Jadi siang hari ini kembali teman-teman media, saya akan sampaikan ini adalah konferensi pers bulanan untuk APBN kita periode sampai dengan akhir April 2026. Beberapa indikator yang nanti kita sampaikan yang mencakup periode sampai dengan Mei nanti kita jelaskan. Tapi untuk APBN seluruhnya adalah periode sampai dengan April, yaitu akhir April 2025. Seperti biasa sistematikanya untuk penyampaian ini, saya akan memulai dengan kondisi ekonomi dan postur APBN secara keseluruhan yang mempengaruhi postur dan pencapaian APBN kita. Diikuti oleh 3 wamen, yaitu pada bidang belanja negara, Bapak Wamen Sua, untuk bidang penerimaan negara, Bapak Wamen Anggito, dan untuk pembiayaan adalah Pak Thomas Jiwandono. Saya mulai dulu ya. Teman-teman media yang kami hormati, kondisi ekonomi global seperti kita terus mengikuti masih
tetap berlangsung berbagai perubahan yang sangat dinamis. Mungkin yang terjadi dalam 1-2 hari ke belakang, baru saja Amerika Serikat, Presiden Trump mengajukan suatu bill atau undang-undang untuk membuat suatu stimulus ekonomi, termasuk mungkin yang paling besar adalah pada sisi berbagai kebijakan perpajakannya, yang tujuannya untuk mendorong perekonomian Amerika lebih tinggi, tapi kemudian juga menimbulkan berbagai reaksi market, terutama dari sisi kekhawatiran meningkatnya defisit hingga 3 triliun dalam 10 tahun ke depan. Legislasi itu masih berjalan, namun reaksi market sudah kita ikuti, dan tentu ini berimbas kepada seluruh dunia, karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah negara terbesar di dunia dengan currency dolarnya digunakan dalam transaksi yang cukup luas di seluruh dunia. Jadi ini adalah perkembangan yang harus kita terus hadapi dan kita akan pantau dan waspadai. Juga dari sisi perkembangan terutama hubungan Amerika dengan RRT, terutama berkaitan dengan negosiasi dagang dan bagaimana kemungkinan terjadinya kesepakatan di antara kedua negara yang tentu akan mempengaruhi berbagai perkembangan perdagangan dan investasi dunia, serta berbagai persoalan atau konstelasi dari sisi geopolitik yang akan mempengaruhi perekonomian global. Saya akan memulai dengan tabel mengenai asumsi dasar ekonomi makro yang kita gunakan di dalam APBN 2025 dengan update kondisi terkini dalam artian sampai dengan akhir April 2025. Kita lihat di dalam tabel ini, APBN disusun tahun 2025 ini dengan asumsi seperti di dalam kolom 2 sebelah kanan, di mana pertumbuhan ekonomi diasumsikan waktu itu akan tumbuh 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar 16.000 rupiah per dolar, yield dari surat berharga negara 10 tahun kita 7%, dan harga minyak mentah Indonesia diasumsikan $82 per barel, lifting minyak 605.000 barel per hari, dan lifting gas 1.005.000 barel per hari. Realisasi hingga dengan April adalah sebagai berikut. Untuk pertumbuhan ekonomi kita mengikuti kuartal 1 growth di dalam perekonomian kita 4,87 year on year. Kita sudah membahas mengenai hal ini pada saat yang lalu, ya, bulan lalu, di mana pertumbuhan ekonomi nanti saya juga akan sampaikan lagi. Untuk inflasi adalah 1,95% year on year, namun month to month yaitu 1,17% perkembangan dari Maret ke April. Jangan lupa ini adalah bulan di mana dari Lebaran kemudian pasca Lebaran. Nilai tukar rupiah kita hingga end of period 16.406, tapi posisi year to date Januari hingga akhir April ada di posisi 16.460 rupiah per dolar. Yield dari surat berharga kita ada di bawah asumsi yaitu di 6,85% end of period. Sedangkan kalau dilihat dari year to date adalah pada level 6,96%, juga tetap di bawah asumsi 7%. Sedangkan kalau kita lihat harga minyak, perkembangan harga minyak dunia dengan berbagai guncangan tarif dan kemudian reciprocal atau terjadinya retaliasi satu sama lain, menyebabkan growth pertumbuhan ekonomi dunia melemah, harga minyak juga ikut melemah, yaitu end of period mencapai $65,3 per barel. Ini jauh di bawah harga asumsi yang $82 per barel. Kalau dihitung year to date Januari hingga April, harga minyak rata-rata adalah di $71,9 per barel. Lifting minyak kita
juga dalam hal ini realisasi sampai dengan akhir April adalah 573.900 barel per hari. Ini juga di bawah asumsi APBN yang 605.000 barel per hari, dan lifting gas juga di bawah asumsi yaitu 985.700 setara minyak barel per hari. Kalau kita lihat harga minyak sangat dipengaruhi oleh suasana geopolitik maupun outlook dari proyeksi perekonomian global yang melemah. Seperti diketahui, kita lihat berbagai proyeksi ekonomi juga memang dilakukan pemangkasan ke bawah. Dengan asumsi yang seperti ini, postur APBN 2025 dibandingkan dengan yang ada di dalam Undang-Undang APBN nomor 62 tahun 2024 adalah yang seperti tertera pada tabel yang saya sampaikan di sini. Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 810,5 triliun pada akhir April. 30 April ya, ini artinya 27% dari target APBN yaitu 3.005,1 triliun sudah dikumpulkan. Penerimaan pajak mencapai 557,1 triliun rupiah. Ini artinya 25,4% dari target penerimaan pajak tahun ini yang di dalam Undang-Undang APBN tertera 2.189,3 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 100 triliun rupiah atau 33,1% dari target 301,6 triliun di dalam Undang-Undang APBN. Penerimaan negara bukan pajak kita, PNBP, mencapai 153,3 triliun rupiah. Ini artinya 29,8% dari target APBN tahun ini. Jadi kalau dilihat di sini, kita melihat sesuai dengan yang sudah kita sampaikan setiap bulan, masing-masing dari komponen penerimaan negara atau pendapatan negara yang akan kita sampaikan kepada publik. Di sini terlihat, mungkin nanti akan disampaikan bahwa sudah terjadi akselerasi dari pendapatan negara, terutama untuk pajak. Bea cukai mengikuti ritme yang cukup baik, ini karena ada beberapa penerimaan yang nanti disampaikan oleh Pak Anggito. Dan PNBP kita juga mencakup 30% dalam 1 kuartal plus 1 bulan. Di sisi belanja, hingga akhir April, kita telah membelanjakan 806,2 triliun rupiah. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah sudah direalisir hingga akhir April. Komponen dari belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu 546,8 triliun, itu artinya 20,2% dari total belanja pemerintah pusat. Di mana belanja kementerian dan lembaga mencapai 253,6 triliun rupiah atau 21,9%. Belanja non-kementerian, ini biasanya disebut belanja bendara umum negara, yang posnya ada di dalam bendara umum negara, mencapai 293,1 triliun rupiah atau 19%. Dari
tadinya target untuk belanja non-KL di dalam alokasi anggaran adalah 1.541,4 triliun rupiah. Untuk belanja transfer, yaitu transfer ke daerah, pada akhir April sudah terrealisir 259,4 triliun rupiah. Ini artinya 28,2% dari 919,9 triliun alokasi TKDD. Kalau kita lihat belanja, teman-teman media bisa melihat di sini, realisasi belanja, terutama yang pemerintah pusat, semuanya masih berkisar di 20% atau bahkan lebih kecil di belanja non-KL-nya 19% dari yang kita alokasikan di dalam Undang-Undang APBN. Ini sudah bulan April 20% terbelanjakan. Dan kalau kita bandingkan dengan penerimaan yang di atas, di mana realisasinya mencapai di atas 25 atau bahkan untuk bea dan cukai sudah 33,1%, total pendapatan negara mencapai 27%. Maka kita lihat kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk belanja negara yang baru mencapai sekitar 20%. Yang tinggi adalah transfer ke daerah sehingga total belanja negara mencapai 22,3%. Sehingga karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30% dari target, sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22% kalau dikombin pusat dan daerah. Kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus. Teman-teman media tahu bahwa Januari hingga Maret waktu itu kita membukukan defisit. Ini karena terutama penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock seperti restitusi dan adanya adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER, ya, dari penerimaan pajak PPh 21 atau pajak karyawan atau pajak individual. Sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit. Posisi akhir April APBN kita mengalami surplus, garis kuning yang di bawah itu 4,3 triliun rupiah. Ya, dalam hal ini berarti kalau desain APBN 2025 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024, desain APBN dari 2025 defisitnya di akhir tahun dirancang 616,2 triliun. Ini kesepakatan undang-undang. Sampai dengan bulan April kita posisinya surplus 4,3 triliun rupiah. Itu ya. Ini artinya 0,7% dari total 0,02 dari GDP atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit 616,2 triliun. Pak Sua sama Pak Anggito ngelihatnya di 0,02. Saya ngerti cara berpikirnya mereka. Saya menjelaskan 0,7, beliau berdua ngelihatnya di 0,02. Mungkin itu joke inside kita aja. Iya. Surplus itu target, karena kalau Pak Sua lihat kurung itu artinya kayak negatif, itu bahasa ekonom biasanya gitu. Pak Sua memang harus agak di retrain lagi lihat tabelnya. Beliau udah lama jadi DJA jadi lupa postur. Nah,
Posisi keseimbangan primer yang baris C, yaitu pendapatan dikurangi belanja dikurangi pembayaran bunga utang, itu 173,9 triliun surplus. Ya, jadi keseimbangan primer kita surplus 173,9 triliun rupiah. Yang di dalam kurung itu adalah 274,6. Ini negatif bener Pak, jadinya pusing kan. Maksudnya Pak Suaf bingungnya di situ. Karena posisi APBN undang-undang keseimbangan surplus itu nanti adalah menjadi defisit. Jadi hari ini dalam posisi surplus jauh masih di atas dari target APBN. Sehingga angka 274 mungkin dilupakan dulu. Ini bingung menghitungnya dari mana. Jadi teman-teman media, postur APBN sampai dengan akhir April, 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara 810,5 triliun, 27% dari target. Belanja negara 806,2 triliun atau 22% dari target. Keseimbangan primer surplus 173,9 triliun dan total postur surplus 4,3 triliun. Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut Januari, Februari, Maret defisit, maka pada bulan April ini adalah surplus untuk yang garis D. Yang keseimbangan primer positif terus dari awal. Sampai dengan akhir April, kita sudah merealisir pembiayaan negara 279,2 triliun rupiah. Ini artinya 45,3% dari target pembiayaan yang ada di dalam Undang-Undang APBN yaitu 616,2 triliun itu telah terrealisir. Kalau kita lihat 4 bulan tapi 45% itu berarti pembiayaan anggaran relatively agak front loading, lebih maju. Mari kita lihat kondisi perekonomian global dan nasional yang mempengaruhi dan mungkin juga dipengaruhi oleh pelaksanaan APBN. Tadi telah saya sampaikan kondisi dunia masih mengalami dinamika yang sangat tinggi. Meskipun ada perkembangan deeskalasi. Apa deeskalasinya? Adanya upaya dari Amerika Serikat dan RRT mulai bicara. Dan pada akhirnya karena belum sepakat, mereka sepakatnya adalah menunda 90 hari dan menurunkan tarif yang tadinya prohibitively very high, yaitu Amerika mengenakan 145% dari produk RRT yang masuk ke Amerika dan RRT melakukan retaliasi dengan mengenakan tarif 125% dari produk Amerika yang masuk ke RRT. Kedua negara kemudian bersepakat menurunkan tarif yang begitu tinggi itu ke tingkat Amerika Serikat dari 145 menjadi 30% dan RRT dari 125% ke 10%. Ini namanya bea masuk ke negara tersebut. Namun suasananya meskipun ini adalah tanda yang membaik dibandingkan kondisi announcement atau pengumuman tarif awal, ini belum selesai. Jadi dunia masih akan melihat dampaknya. Kita juga lihat Amerika Serikat masih melanjutkan proses negosiasi dan memiliki pemihakan target untuk industri-industri tertentu di bawah Presiden Trump, yaitu ingin industri farmasi, semiconductor, critical mineral, crane dan kapal, produksi seafood dan juga truk serta pesawat yang akan
ditingkatkan atau ditarik investasinya agar membuka pabrik atau manufakturnya di Amerika Serikat. Di sisi moneter yang mempengaruhi tadi yield dan juga exchange rate, Federal Reserve Amerika Serikat keputusannya menahan suku bunganya pada level yang sama 4,25 dan 4,50 karena dengan pengumuman tarif yang tadinya sangat tinggi meskipun sudah dilakukan pause, tetap memiliki potensi meningkatkan inflasi di Amerika Serikat. Sehingga FOMC menetapkan suku bunganya tetap sama. Sementara itu dari ECB yaitu European Central Bank dan Bank of England, Inggris, keduanya menurunkan suku bunga karena dengan adanya eskalasi perang dagang, prospek pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Inggris dianggap akan semakin melemah dan oleh karena itu bank sentralnya segera bereaksi dengan menurunkan suku bunga yang merupakan concern lebih utama dibandingkan inflasi. European Central Bank suku bunganya dipangkas sehingga menjadi 2,4% dan Bank of England di 4,25. Bank sentral RRT dalam hal itu menurunkan suku bunganya 10 basis poin dan menurunkan reserve requirement ratio-nya 50 basis poin. Ini tandanya RRT ingin membuat stimulus melalui moneter karena tekanan dari tarif dari Amerika Serikat akan mengancam pelemahan ekonomi sehingga dilakukanlah counter cyclical dengan menurunkan suku bunga dan menurunkan reserve rasionya dari bank sentral. Kita juga mengikuti Bank Indonesia 2 hari yang lalu menyampaikan penurunan suku bunga Bank Indonesia atau policy rate-nya 25 basis poin ke 5,5%. Ini Bank Indonesia dalam hal itu berarti memberikan signal stabilisasi dari inflasi yang rendah dan stabilisasi dari nilai tukar relatif terjaga dan fokusnya ingin mendukung agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih meningkat dengan penurunan suku bunga. Gerakan dari sisi moneter ini tentu mempengaruhi dampak kepada ekonomi real maupun nilai tukar dan juga dari indikator-indikator baik di sisi konsumen maupun investasi. Amerika Serikat di kuartal 1 mengalami kontraksi yang dalam hal ini 2,0 dan ini disebabkan karena banyak yang melakukan import sebelum antisipasi terjadinya tarif. Mohon maaf, ini yang 2% ini adalah outlook dari ekonomi Amerika yang turun dari 2,5 sampai 2,0. Berapa Q1-nya Pak Febrio negatifnya kemarin? 0,3. Consumer sentiment turun drastis dan perkembangan yang cukup berarti dalam hal ini adalah Moody's memberikan pengumuman bahwa rating kredit Amerika Serikat sudah turun dari AAA ke AA1. Ini karena kekhawatiran terhadap outlook APBN Amerika Serikat atau fiscal policy direction di Amerika Serikat yang diperkirakan akan makin meningkatkan defisit dan exposure utang negaranya akan tinggi. Kebijakan yang sekarang sedang digodok di sana yaitu pemotongan pajak diperkirakan akan menambah defisit hingga 3 triliun US dollar dalam 10 tahun. Reaksi market adalah US Treasury yield dari Amerika Serikat mengalami kenaikan, saham di Amerika Serikat mengalami koreksi dan nilai tukar Amerika Serikat mungkin cenderung dalam posisi agak melemah. Gejolak pasar keuangan global relatif
lebih mereda dibandingkan posisi awal April pada saat pengumuman tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Dalam hal ini kita lihat nilai tukar berbagai negara cenderung menguat atau depresiasinya mengecil. Dalam hal ini rupiah kita end of period-nya pada posisi 16.395. Year to date-nya 16.451 rupiah per dolar. Ini artinya rupiah kita mengalami depresiasi sekitar 1,6%. Gitu ya. Untuk stok atau saham, tunggu sebentar. Saya salah, saya menggunakan yang biru. Jadi exchange rate kita dari yang tadinya tahun lalu year to date-nya 1,6 untuk 2024-2025 atau year on year-nya rupiah kita mengalami apresiasi 1,9. Ini saya cari. Ya 1,6, yang ini YOY. Oke. Pak Febrio membuat saya confused dengan the new thing. Harusnya year to date dengan year on year, kalau ini dia bikin yang biru adalah April to sekarang. Jadi 1,5 bulan terakhir. Moga-moga bulan depan nggak bikin lagi yang baru ya Pak ya. Membingungkan menteri dan lawan. Mohon maaf itu nggak usah di-quote ya. Nah, buat saya emang senang membuat surprise. Jadi bacanya adalah exchange rate kita year to date, Januari ke akhir April adalah 1,6% depresiasi. Yang biru adalah sejak retaliasi tarif diumumkan hingga bulan Mei tanggal 21 terjadi apresiasi. Makanya ini koreksi dari depresiasi year to date, tapi dalam 1,5 bulan terakhir mengalami apresiasi. Sementara untuk saham kita, dua-duanya mengalami positif. Year to date-nya naik 0,9, sedangkan 1,5 bulan semenjak retaliasi tarif diumumkan, terjadi lonjakan harga saham 9,7%. Dan government bond yield kita yang 10 tahun dalam hal ini mengalami penurunan 15 basis poin, dan kalau dari April sampai dengan Mei juga mengalami penurunan 17 basis poin. Mengalami penurunan kalau untuk government bond itu artinya bagus, karena makin rendah yieldnya berarti beban untuk utangnya menurun. Yield SBN kita posisi 21 Mei adalah 6,8. Itu artinya 223 basis point spread. Betul ya Pak Minto? Ya. Dia sering banyak sekali hal baru ditaruh di situ. Dengan asumsi ibunya udah tahu semuanya. Teman-teman semuanya, kita lihat untuk growth, mungkin saya ulang sekali lagi, growth untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan growth kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga, Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu, kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1. Penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1%. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negative growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1.
Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6. Dengan outlook dan kinerja pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif mengalami perlemahan akibat berbagai policy-policy yang menciptakan uncertainty, kita lihat harga komoditas juga dalam hal ini ada sedikit mengalami mix. Beberapa cenderung melemah seperti harga minyak yang tadi saya sampaikan. Brand minyak mencapai $64,9 per barel. Ini month-to-month-nya koreksinya 2%, yaitu waktu pengumuman tarif. Year to date bahkan koreksinya 13%, year on year-nya 14,5%. CPO dalam hal ini, meskipun kalau dibandingkan tahun lalu, year on year, harga CPO kita di 914 itu adalah tumbuh 19,7 naik. Jadi ada perbaikan dibandingkan periode Mei tahun 2024. Namun kalau kita lihat year to date itu koreksinya masih cukup dalam, yaitu 16,9. Bahkan di bulan terakhir mantumannya 2,5% mengalami penurunan. Demikian juga kalau kita lihat copper, tembaga, year on year ini bagus. Untuk copper semuanya masih positif, 4,1% pertumbuhan dibanding tahun lalu. Year to date kita 8,7 growth atau kenaikan harganya, dan month over month-nya 3,8%. Jadi harga copper 9.533 US dollar per metric ton itu relatif membaik. Untuk batu bara kita lihat 1 bulan terakhir terjadi perbaikan 5,7%. Namun kalau dibandingkan harga batu bara tahun lalu year on year, harga batu bara sekarang yang di 100,4 dolar per metric ton itu koreksinya dalam 20% sendiri. Makanya nanti penerimaan pajak, penerimaan PNBP itu mengalami dampak. Year to date Januari ke bulan Mei adalah 19,8. Harga dari beberapa sumber daya alam ini refleksinya nanti terlihat di dalam beberapa penerimaan negara kita. Untuk harga beras ini lebih kepada kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan petani, cenderung ada di dalam kondisi stabil rendah. Dibandingkan tahun lalu waktu puncaknya El Nino, harga beras hari ini di 13,2 US dollar per apa itu? CWT itu apa ya? Oke. Weight ton ya. Oke. Nanti kita tanyakan teman-teman yang bikin itu. 24,5% penurunannya dibandingkan tahun lalu pada saat El Nino mengalami puncaknya. Dan kalau kita lihat year to date Januari ke sekarang juga harga beras turun, yaitu di 6,2. Month over month-nya juga 2,8 turun. Ini karena musim panen kemarin dan keberhasilan dari produksi beras itu mempengaruhi terutama growth di sektor pertanian. Untuk nikel yang merupakan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia, harga nikel year on year juga negatif 10,8%. Meskipun kalau dilihat dari Januari hingga sekarang terjadi perbaikan 1,8, tapi 1 bulan terakhir juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi dari berbagai komoditas ini dampaknya nanti akan terlihat di penerimaan dan juga di masyarakat secara umum. Dengan beberapa harga komoditas yang mengalami penurunan dan dengan upaya kita terus menjaga bersama Bank Indonesia untuk inflasi, maka kita melihat inflasi kita masih terjaga sangat baik. Kalau kita lihat indeks harga konsumen 1,95%. Ini yang tadi saya sampaikan, dan kalau kita lihat komponennya, ini yang paling penting. Volatile food, yaitu yang merah tua,
itu sedikit mengalami kenaikan di 1,25. Ini karena berbagai diskon-diskon yang diumumkan pada saat Lebaran sekarang sudah kembali. Maaf, itu administered price 1,25, yaitu yang orange. Terjadi kenaikan karena diskon-diskon, apakah itu diskon pesawat dengan berbagai fasilitas yang kita lakukan dan juga berbagai belanja yang kita berikan dukungan insentif seperti harga listrik dan jalan tol. Sedangkan volatile food, harga makanan masih relatif stabil 0,64%. Dan yang paling penting di dalam inflasi ini adalah yang hijau, ini adalah core inflation. Core inflation adalah inflasi yang didrive oleh permintaan. Itu masih tumbuh 2,5. Jadi artinya di dalam perekonomian kita masih ada permintaan yang menyebabkan harga mengalami kenaikan. Ini bobotnya 65% dari total headline inflation. Ini yang terus kita akan lihat, komposisi inflasi menggambarkan apakah daya beli dan permintaan masih tumbuh atau kontributor lain seperti volatile food dan administered price. Inflasi Indonesia yang terjaga ini comparable atau relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang sekarang sudah mulai bisa menurunkan inflasinya di level rendah, kecuali di Argentina dan Turki. Argentina meskipun sudah melakukan kebijakan drastis dari sisi fiskal dan berbagai policy masih struggle menghadapi inflasi di 47,3%, sedangkan Turki adalah di 37,9. Ini juga dalam kondisi inflasi tinggi sudah lebih dari 1 tahun. Untuk kondisi lapangan kerja, kita melihat tambahan lapangan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 4,9% adalah 3,6 juta lapangan kerja. Tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Kita lihat sehingga jumlah pengangguran dalam hal ini mengalami kenaikan dari 7,2 ke 7,3. Karena tadi angkatan kerjanya yang masuk 3,7, sementara tambahan lapangan kerjanya 3,6 juta. Jadi ada 0,1 kita lihat di dalam tingkat pengangguran terbuka naik dari 7,2 ke 7,3. Kalau dari sisi prosentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76%. Masih sedikit menurun dibandingkan 4,82 posisi tahun lalu. Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87% tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5% dari total GDP kita yang masih terjaga mendekati 4,9 atau bahkan 5%, 4,89. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi, kita lihat dari 4 kuartal berturut-turut ada di level yang cukup tinggi atau 4 tahun berturut-turut ya di kuartal satunya dibandingkan posisi 2022, 23 dan 24. Itu relatif stabil di sekitar mendekati 5%. Posisi 2021 situasi pasca Covid sangat rendah. Untuk PMTB ini yang perlu untuk kita waspadai karena pertumbuhan di Q1 adalah 2,12%. Kalau dibandingkan 4 pembanding tahun sebelumnya, angka ini relatif rendah. Sehingga memang investment atau PMTB harus ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini belanja sampai dengan Q1 dari sisi consumption pemerintah juga mengalami kontraksi 1,38. Nanti Pak Sua akan menyampaikan kalau kita lihat tadi belanja kita selama 4 bulan pertama memang dibandingkan tahun lalu lebih rendah. Tapi tahun lalu karena teman-teman pasti ingat ada pemilu, ada juga bantuan sosial El Nino. Yang tahun ini
tidak ada pemilu, sehingga tidak ada front loading belanja dan tidak ada bantuan El Nino seperti yang dilakukan pada kuartal 1 tahun lalu. Ekspor kita tumbuh 6,78. Ini masih baik dibandingkan tahun 2024. Namun kita waspadai ini adalah sebelum tarif dari Presiden Trump berlaku, yaitu mulai April, ini Januari hingga Maret. Dan import kita masih di 3,96%. Kalau dilihat dari sisi supply side production, manufaktur kita masih relatif healthy di 4,55. Tentu kita berharap lebih tinggi lagi. Perdagangan masih tumbuh di atas 5%, 5,03%. Pertanian tumbuhnya melonjak tinggi, yaitu 10,52. Ini kontribusinya terhadap GDP kita di 12,66. Jadi kita lihat 3 sektor terbesar, manufaktur, perdagangan, dan pertanian, mereka pertumbuhannya relatif stabil di atas 5, bahkan pertanian melonjak di 10,52. Ini karena berbagai faktor dari musim tanam, pupuk, dan juga fokus dari Bapak Presiden untuk meyakinkan agar sektor pertanian bisa terjaga. Tentu juga karena musim hujan juga relatif baik. Ini kita syukuri pada saat seluruh dunia sedang mengalami tekanan terutama di sektor pertanian. Sektor konstruksi kita tumbuh 2,18. Sektor konstruksi itu terutama untuk job creation menjadi penting, jadi perlu untuk ditingkatkan lagi. Pertambangan tadi dengan harga komoditas yang masih mengalami negatif, kita lihat juga growth-nya masih negatif di 1,23%. Untuk sektor transport masih bagus karena Q1 ada lebaran dan ini tumbuhnya 9,01%. Infocom sektornya tumbuh 7,72%. Jasa keuangan di 3,98, akomodasi dan makan minum juga tumbuh cukup baik. Ini juga ada faktor seasonal seperti puasa dan lebaran sehingga tumbuhnya di 5,75. Teman-teman sekalian, untuk sektor-sektor yang tumbuh positif ini kita memberikan apresiasi. Kita lihat untuk pertanian tadi tumbuh 10,52, next slide. Pertambangan ini kalau kita lihat dari angka pertumbuhan yang sebelumnya dan bagaimana kita lihat kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP secara keseluruhan. Yang kalau kita lihat dari sini pertanian, perdagangan, manufaktur adalah 3 yang terbesar. Tadi tumbuhnya relatif bagus, bahkan pertanian sangat bagus. Transportasi masih positif. Dan konstruksi mungkin perlu untuk didorong, pertambangan juga masih relatif lemah. Secara daerah, pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini terlihat daerah yang tetap tumbuh tinggi konsisten adalah selalu Sulawesi. Tumbuhnya selalu di atas 6 bahkan di atas 7%. Ini Sulawesi itu growth secara overall kepulauannya tinggi. Ini hal yang sangat bagus. Daerah, tapi Sulawesi itu hanya kurang dari 7% total GDP nasional, yaitu 6,95. Jawa yang menjelaskan 57,4% dari total GDP nasional tumbuhnya mendekati 5%, 4,99. Kalau dibulatkan ya di 5% border. Kalimantan agak mengalami penurunan di 4,32%, Kalimantan itu mendukung GDP kita di 8,15%. Sedangkan Sumatera yang merupakan pulau terbesar dari sisi sumbangan ekonomi nasionalnya yaitu 22,14%, tumbuhnya 4,85%. Bali, Nusa Tenggara tumbuh 3,12% dan Maluku, Papua tumbuhnya hanya 1,69. Nah, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu kontribusinya
hanya 2,7 dan 2,6. Namun ini tidak berarti mereka tidak penting. Penting untuk bisa meningkatkan terutama untuk berbagai indikator pembangunan. Bulan April ini kita melihat ada beberapa perkembangan cukup positif. Kita lihat indeks kepercayaan konsumen, itu tadi ada tiltnya ke atas atau belokannya agak ke atas, mencapai 121,7. Ini artinya ada kenaikan atau pembalikan sentimen membaik. Moga-moga ini terjaga terus. Penjualan mobil juga sudah turn around ke positif, yaitu ditumbuh 5%. Meskipun penjualan motor masih mengalami kontraksi 3% di bulan April. Kita lihat tiltnya juga mulai ke atas. Konsumsi listrik untuk industri tumbuhnya bahkan naik 16,3% dibandingkan tahun lalu ya semuanya. Dan untuk konsumsi listrik bisnis stabil di 6,3% growth-nya. Ini berarti kegiatan ekonomi masih tetap terjaga baik. Yang perlu untuk kita waspadai adalah PMI manufaktur Indonesia untuk bulan April mengalami kontraksi yaitu di 46,7. Jadi di satu sisi sentimen agak membaik dari mulai penjualan mobil, kemudian konsumsi listrik dan indeks kepercayaan konsumen, tapi PMI manufaktur mengalami masuk zona kontraksi. Ini adalah suatu perkembangan mix yang harus terus kita waspadai. Yang baik kita akan terus coba tingkatkan, makanya penggunaan APBN termasuk tadi untuk belanja negara dan mendukung sektor-sektor utama terus akan kita dorong. Dan untuk hal-hal yang mengalami kontraksi atau tekanan, maka kita akan bersama dengan kementerian lembaga lain untuk bagaimana bisa mengembalikan path atau langkahnya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih positif. Itu kondisi perekonomian kita yang tadi menjelaskan postur APBN kita yang bulan April kembali masuk zona ke surplus, namun lebih karena tadi belanjanya agak tertinggal dibandingkan kecepatan penerimaan. Untuk itu kita mulai masuk ke sisi belanja dulu. Tadi yang kenapa beberapa belanja mengalami perlambatan. Untuk CWT yang harga beras tadi adalah unit measurement for rice, yaitu 100 weight 100 pounds. Ya udah, pounds itu sama dengan 45,4 kilo. 100 pounds itu sama dengan 45,4 kilo. Penjelasan yang tidak jelas. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, untuk unit bulk commodity itu ya, task readingnya menggunakan every 100 pounds, harganya sekarang di 13,2 US dollar. Jadi per 100 pounds atau 45,4 kilogram kalau menggunakan ukuran Indonesia. Karena itu menggunakan Amerika, mereka menggunakan pounds. Baik, untuk kita masuk tadi kembali kepada postur, saya kembalikan tadi ya, postur kita belanja tadi masih relatif tertinggal. Ini kan kelihatan ya, belanja negara masih 22,3, di mana belanja pemerintah pusat bahkan hanya 20,2, di mana belanja non-KL-nya 19. Ini nanti Pak Swa akan menyampaikan lebih detail. Sebetulnya di bulan terakhir April sudah mulai ada pembalikan juga. Namun karena Januari Maret belanjanya agak relatif lambat, belum terkejar cukup cepat. Silakan Pak Swa untuk mulai sisi belanjanya.